apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan pastinya semangat. Amin. Puji Tuhan karena hari Minggu ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati dan Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah bersuka cita? Wah, puji Tuhan. Sama seperti adik-adik, Gloso juga sangat bersuka cita. Itu semua karena Tuhan selalu menyertai kita. Benar sekali, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Betul, Lause. Adik-adik tidak perlu khawatir. Meskipun adik-adik mengalami kesedihan ataupun kesulitan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan sehingga kita bisa melalui kesedihan dan kesulitan itu. Yuk, Lose ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Lause Cynthia, kalau lagi sedih cerita ke siapa? Tergantung Lause, kadang ke papa, kadang ke mama, atau kadang juga ke cici. Tapi Lause yang pasti cerita sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu ada dan punya waktu untuk mendengar apapun cerita kita. Nah, bener banget Lause. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang paling setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan akan selalu menghibur hati kita. Nah, iya Lause. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus sebagai sobat kita. Yuk, mari dengan semangat kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silahkan duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitab, dan duduk dengan tenang ya. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Bagaimana kabar adik-adik semua? Doa dan harapan Lause Feni, semua adik-adik di dalam keadaan yang baik ya. Baik, mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Tuhan telah menyertai dan menolong setiap kegiatan kami. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati sehingga cerita firman Tuhan hari ini menjadi berkat di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa,
Amin. Adik-adik, sebelum Losoveni bercerita tentang cerita Alkitab di hari ini, Losoveni punya cerita yang lain loh. Ada 2 orang kakak beradik yang sedang bermain bersama di rumah mereka. Sementara sang mama pergi ke warung untuk membeli sayur yang akan dimasak pada hari itu. Nah, setelah pulang, sang mama mengatakan, "Kak, terima kasih sudah menjaga adik dengan baik selama mama pergi ke warung." Nah, kemudian sang mama memberikan sekotak kue kepada sang kakak dan memberikan sebuah permen tangkai kepada sang adik. Lalu sang mama meninggalkan mereka. Dan ternyata kakak merasa satu buah permen tusuk adiknya terlihat sangat enak dibandingkan sekotak kue yang dimilikinya. Nah, adik-adik, akhirnya si kakak menawarkan kepada adiknya untuk bertukar dengan permen tusuk yang dimiliki oleh adiknya. Tetapi si adik menolak. Lalu, apa yang dilakukan oleh kakak ini? Nah, ternyata kakak ini justru merebut paksa permen adiknya dan membuat adiknya akhirnya menangis. Wah, adik-adik, kok begitu ya si kakak? Kenapa kakak tidak bersyukur dengan sekotak kue yang ia miliki? Wah, kakak ini nampak sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli kalau dia merebut permen adiknya akan membuat adiknya merasa sedih dan akhirnya menangis. Cerita Losoveni hari ini juga tentang seorang yang suka mengingini barang atau benda milik orang lain. Padahal dia mempunyai barang atau benda yang lebih bagus, yang lebih banyak dari orang itu. Nah, siapakah dia? Nah, adik-adik, ada seorang yang mempunyai kebun anggur yang sangat bagus, yang bernama Nabot. Kebun anggur itu ada di sebelah istana kerajaan Israel yang letaknya di kota Samaria. Raja Israel waktu itu bernama Ahab. Dia sedang keluar istana melihat-lihat sekelilingnya. Kemudian ia melihat sebuah kebun anggur yang ada di sebelah istananya. Lalu katanya, "Wah, kebun anggur siapa ini ya? Aku harus memiliki kebun anggur ini. Akan kujadikan kebun anggur ini kebun sayur." Lalu Raja Ahab mencari tahu pemilik kebun anggur itu. Dan akhirnya Ahab tahu kalau pemilik kebun anggur itu adalah Nabot. Siapa adik-adik? Nabot. Ya, betul. Kata Raja Ahab dengan gembira, "Oh, ternyata kebun anggur ini milik Nabot, orang Yisrael itu. Oke, akan kutemui dia," kata Raja Ahab. Pada saat mereka bertemu, Ahab berkata, "Berikanlah kebun anggurmu kepadaku, sebab aku akan menjadikannya kebun sayur, karena menurutku letak kebun anggurmu ini strategis, sebab di sebelah istanaku. Dan sebagai gantinya, kau akan kuberikan kebun anggur yang lebih bagus di tempat yang lain." Bagaimana? Bagaimana Nabot? Tetapi adik-adik, Nabot menolaknya. Karena kebun anggur itu adalah warisan keluarganya. Raja Ahab menjadi marah dan ia pergi ke tempat tidurnya dan tidak mau makan. Kemudian istri Raja Ahab yang bernama Isabel melihat suaminya, akhirnya mendatanginya. Isabel pun membujuk Ahab. Isabel telah membujuk Ahab untuk bersepakat memfitnah Nabot dengan berkata bohong tentang Nabot. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Isabel? Lalu Isabel membuat surat yang memberitahukan bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan raja. Kemudian surat itu dibagikan
kepada seluruh pemimpin di Samaria. Dan benar saja adik-adik, apa yang diperintahkan Isabel kepada pemimpin-pemimpin di kotanya akhirnya dilakukan. Mereka pun berteriak-teriak, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Ayo kita bawa dia keluar kota dan melemparinya dengan batu." Begitulah cara mereka menyingkirkan Nabot. Sesudah tahu Nabot mati, Raja Ahab lalu segera pergi mendatangi kebun anggur Nabot. Ia mengambil kebun itu menjadi miliknya. Dia sangat amat senang adik-adik. Akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun dengan membuat Nabot mati dilempari batu. Yang penting apa yang diinginkan akhirnya berhasil dia dapatkan. Dia sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba datanglah Nabi Elia dan berkata, "Engkau telah membunuh serta merampas juga. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Inilah perkataan Tuhan untuk Raja Ahab, Isabel istrinya, dan keturunannya. Tuhan begitu kecewa dan marah kepada Raja Ahab dan Isabel istrinya. Padahal mereka kan sudah punya sesuatu yang besar. Seharusnya mereka tidak lagi menginginkan milik orang lain. Tidak lagi iri, tidak lagi egois dan mementingkan dirinya sendiri. Adik-adik, Raja Ahab akhirnya merasa begitu menyesal dan meminta ampun kepada Tuhan pada saat ia diingatkan oleh Nabi Elia. Raja Ahab merobek pakaiannya, menggantinya dengan kain kabung dan berpuasa. Bahkan dia tidur dengan kain kabung itu dan berjalan dengan begitu pelan, seperti tidak punya semangat adik-adik. Dia begitu sedih dan sangat menyesal karena telah mengingini milik orang lain. Iri hati, suka marah dan ngambek, sehingga memiliki sikap egois yang membuat Nabot akhirnya menderita, bahkan sampai dilempari dengan batu. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan dirinya di hadapanku? Maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka di dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Wah, sungguh luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan maha mengampuni adik-adik. Dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Yang pertama, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang menginginkan milik orang lain, iri hati, egois, karena itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan ingin agar kita mengasihi sesama kita. Kemudian, kalau di antara kita ada yang suka mengingini milik orang lain, iri hati atau egois, Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak yang mau berubah. Dan yang terakhir, bahwa ingatlah selalu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Nah, adik-adik, melengkapi cerita kita pada hari ini, mari kita membaca satu ayat hafalan untuk minggu ini yang terambil dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-21. Ulangan pasal 5 ayat 21 yang berbunyi demikian. "Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kiranya melalui ayat hafalan minggu ini, kembali kita diingatkan akan 10 hukum Taurat, di mana pada bagian terakhir dari 10 hukum itu, kita diajak untuk tidak mengingini milik orang lain. Kita mengasihi orang lain seperti halnya Tuhan mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua di dalam melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kami dan tidak mengingini apapun yang mereka miliki. Mencoba mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Dan biarlah jika di antara kami ada yang sering iri atau menginginkan milik orang lain, Tuhan ubahlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan tidak mengingini milik mereka, tetapi mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan menuntun kita dalam menjalani hari-hari di depan. Sekarang, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Hati Senang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Hari ini aktivitasnya apa ya Lo Seyemi? Apa ya? Penasaran kan? Yuk kita lihat.
Nah, itu tadi aktivitas kita hari ini. Gimana? Seru kan? Wah, pasti seru banget Lause. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Kebaktian kita sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa hal-hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!